Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi masih ada yang di mute ini suaranya. Coba Ibu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Iya, coba yes-nya harus semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tambah semangat. Bisa? Baik, kita ulang sekali lagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tambah semangat. Iya, alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar lagi bersama-sama tentang masih materi gaya. Namun sebelum itu silakan ketua kelas Mbak Tami. Silakan Mbak Tami. Iya, silakan Mbak Tami untuk memimpin doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dimulai. Baik Ibu. Suara saya udah kedengaran Ibu? Terdengar Tami, alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Tami sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Di pertemuan kedua ini Ibu mau tanya bagaimana semangatnya? Apa masih semangat? Ayo, ingat tidak yang kemarin waktu pertemuan pertama, kalau Ibu bertanya semangat, kalian jawabnya seperti apa? Ada yang masih ingat pada pertemuan pertama? Semangat pagi. Pagi, semangat. Pagi, semangat. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik. Baik, untuk mengecek kehadiran, Ibu akan mengirimkan link ya, link absen. Silakan kalian klik masuk kepada link tersebut. Itu untuk mengisi kehadiran kalian. Sudah masuk di kolom chat kalian? Sudah? Ya, alhamdulillah. Hari ini yang sudah laporan ke Bu Fitri itu ada Mas Muhlis. Mas Muhlis tidak bisa hadir karena sedang tes-tesan ke pondok untuk masuk ke pondok. Lalu juga ada Mbak Rafida. Mbak Rafida juga tidak masuk karena sedang ada keperluan keluarga ya, diajak oleh orang tuanya. Kita doakan semoga Mas Muhlis diberikan kelancaran ya, amin. Semoga masuk ke pondoknya juga diberikan kelancaran dan Mbak Rafida juga bisa berkumpul kembali bersama kita untuk memulai pembelajaran secara online. Sebelum itu Ibu mau tanya, apakah sinyal kalian aman? Aman. Tidak ada kendala? Baterai juga aman? Ya, baterai juga aman ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran untuk yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang mengerjakan LKPD ya, mengerjakan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Ya, di LKPD di situ juga ada hasil-hasil diskusi. Tujuan pembelajarannya apa Bu pada pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu berhubungan dengan yang pertama, yaitu bisa menjelaskan konsep gaya. Apa itu gaya? Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, kita bisa menganalisis jenis-jenisnya gaya. Kalau sudah jenis-jenis gaya, berarti jenisnya ada banyak.
Ya, sedangkan yang ketiga itu kita bisa menganalisis pengaruh-pengaruh gaya terhadap apa? Terhadap arah benda, terhadap bentuk benda, terhadap gerak benda dan kecepatan benda. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama, Ibu sampaikan lagi pada pertemuan yang kedua. Baik, silakan. Kemarin sudah dibentuk kelompok, sudah mengerjakan LKPD semuanya. Silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan anggota kelompok berkumpul bersama ketua kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Ibu persilahkan. Jangan lupa aturan yang kemarin perlu diingat, yaitu untuk yang anggota kelompok silakan meng-off-kan kameranya. Hanya yang perangkat laptop itu silakan dinyalakan. Bagaimana? Apakah sudah terbentuk semuanya, Nak? Ya, Ica mengangkat tangan. Silakan Mbak Ica. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Ica? Bu. Iya. Hafiz tidak ada, Bu. Hafiz tidak ada. Oh, Hafiz belum datang ya? Iya. Iya, tidak apa-apa. Silakan berkumpul bersama Ica saja. Ica dan Mbak Naura, benar? Iya, baik. Berarti harus ada pembagian apa? Harus ada pembagian nanti membacakan presentasi. Nanti akan Ibu sampaikan aturan untuk presentasinya. Bisa? Siap? Bisa. Bisa. Baik, sebentar. Ibu akan membukakan hasil live worksheet kalian yang kemarin sudah kalian jawab. Baik. Sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah kelompoknya sudah bersatu semuanya? Kelompok 1 angkat tangan. Silakan resen. Baik, kelompoknya Mas Amar. Ada sama Mbak Dianisa ya? Mas Muhlis izin ya? Baik, kelompok yang kedua, dipersilakan angkat tangan. Baik, kelompoknya Mas Rasad apa? Bagaimana Hafiz? Kenapa terlambat? Telat bangun. Telat bangun, ya. Baik, lain kali Hafiz sebagai peringatan yang pertama ya. Nanti Hafiz Ibu berikan toleransi untuk hari ini karena masih baru pertama kali terlambat selama kelas 4 ini. Jadi untuk kedepannya Hafiz jangan sampai terlambat lagi. Nanti ada poin sikap. Baik ya Hafiz ya. Iya, baik. Selanjutnya kelompok yang ke-6, Mbak Auzra. Benar? Iya. Apakah sudah lengkap Mbak Auzra? Sudah, baik. Berarti kelompok 1 hingga kelompok 6 sudah lengkap semuanya. Hanya ada beberapa saja yang tidak masuk karena tidak bisa hadir karena keperluan. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan peraturan dalam presentasi. Peraturan yang pertama, silakan didengarkan. Untuk kegiatan presentasi wajib bagi kalian untuk membagi tugas. Membagi tugasnya seperti apa, Bu? Jadi yang membaca hasil diskusi bukan hanya ketua saja, tapi ada anggota yang perlu yang perlu juga diberi kesempatan untuk membaca. Baik, ya. Jadi untuk yang membaca tidak hanya ketua saja. Silakan Mbak Ica, kameranya agak
tundukkan biar kelihatan wajahnya Ibu Nak Hafiz dan Mbak Naura. Baik, sudah. Baik. Tadi peraturannya yang pertama yaitu harus apa? Adanya pembagian. Yang kedua berarti harus tertib. Ibu akan menilai. Di sini Ibu punya formnya. Formnya di sini yaitu adalah hasil penilaiannya. Hasil penilaian kelompoknya akan Ibu nilai dalam lembar evaluasi. Baik itu keaktifan kalian, baik itu ketertiban kalian juga, baik itu juga pemahaman kalian, itu akan Ibu nilai dalam lembar evaluasi. Baik, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang bersedia secara berani dan percaya diri siapa yang mau menyampaikan LKPD yang pertama? Silakan mengacungkan tangan. Wow, hebat sekali. Rafki yang mengangkat tangan. Lalu yang kedua ada kelompoknya Mbak Auzra. Berarti yang pertama yaitu Mas Rafki dan Mbak Tami serta Mas Raisa. Yang kedua yaitu kelompoknya Mbak Auzra yaitu Mas Faiz dan juga Mbak Atika. Baik, akan Ibu bantu Nak untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat punyanya jawabannya Mbak Tami dan Rafki serta Mas Raisa? Sudah. Silakan Mbak Tami, Mas Rafki dan Mas Raisa, silakan dibuka untuk kegiatan presentasi yang pertama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Tami, Rafki, dan juga Raisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan dimulai dari saya. Baik, nomor 1, pengaruh gayanya terhadap gerakan bendanya adalah gaya berpengaruh menggerakkan benda yang diam menjadi bergerak. Alasannya karena mobil bisa bergerak maju karena didorong mendapatkan gaya oleh manusia. Nomor 2, pengaruh gayanya, gaya dapat mengubah benda. Alasannya karena lihat berubah bentuk menjadi kendi setelah dibentuk oleh seseorang. Ketiga, pengaruhnya gaya membuat benda menjadi gerak dan berubah kecepatan. Alasannya sepeda yang diam menjadi bergerak cepat setelah dikayuh oleh seorang anak. Keempat, gaya berpengaruh terhadap arah benda. Alasannya adalah batu yang dilempar menuju ke arah lautan. Mohon maaf, suaranya Mas Raisa terlalu kecil. Bisa Nomor 5. baik. Gaya mengubah arah benda. Alasannya, bola akan berubah arah ke teman atau lawan setelah ditendang. Nomor 6. Gaya mengubah bentuk benda. Alasannya, posisi yang ditekan-tekan akan merubah bentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Nomor 1. Gaya pegang. Alasannya adalah ketapel sifatnya lentur sehingga bisa ditarik untuk melempar batu. Nomor 2.
gaya gravitasi. Alasannya, anak yang melompat akan turun kembali karena ada gaya gravitasi bumi. Gaya otot. Alasannya, olahraga angkat beban membutuhkan kekuatan otot manusia. Nomor 4, dia gesek. Alasannya, sepatu roda akan bergesekan dan bersentuhan dengan aspal jalanan. Nomor 5, gaya magnet. Alasannya, jarum yang terbuat dari logam akan menempel pada magnet. Nomor 6, gaya listrik. Alasannya, kipas angin bisa menyala karena mendapatkan aliran listrik. Baik, silakan ditutup. Terima kasih Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bertepuk tangan dong buat kelompoknya Mbak Tami. Baik, kelompoknya Mbak Tami sudah ada pembagian jawaban ya, pembagian jawaban dan pembagian presentasi itu dengan tertib, dengan rapi, dan juga apa yang disampaikan juga sudah sesuai. Sekarang Ibu mau tanya, baik Ibu akan stop sharing terlebih dahulu. Sekarang Ibu mau tanya kepada Mbak Auzra dan kelompok, Mbak Auzra dan teman-temannya. Mbak Auzra, bagaimana hasil diskusi dari Mbak Tami dan Mas Rafki serta Mas Raisa? Bagaimana menurut Mbak Auzra atas penampilan kelompok yang keberapa ini Mbak Tami? Kelompok 3. Silakan Mbak Auzra. Diskusinya cukup baik. Diskusinya cukup baik. Selanjut itu, apakah hasilnya sesuai? Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Apakah ada jawaban yang mungkin berbeda dengan kelompoknya Mbak Auzra? Tidak ada. Tidak ada. Kurang lebih sama seperti itu Mbak Auzra. Apa benar? Iya. Iya, baik. Jadi kelompoknya Mbak Tami, kelompok 3 sudah mendapatkan evaluasi dari Mbak Auzra. Katanya itu kelompoknya sudah cukup baik, sudah rapi, sudah tertib. Hasilnya juga sudah sesuai. Ya, apakah Mas Faiz dan Mbak Atika juga setuju dengan jawaban dari Mbak Auzra? Silakan dijawab. Setuju. Baiklah. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Tami sudah mengerjakan dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu kelompoknya Mbak Auzra. Mbak Auzra, silakan dimulai. Dan sekarang tugasnya kelompoknya Mbak Tami untuk bisa memberikan penilaian kepada kelompoknya Mbak Auzra, kelompok 6. Siap ya kelompok 3 untuk menilai kelompok 6 ya? Siap kelompok 3 Mbak Tami untuk menilai kelompoknya Mbak Auzra? Iya Bu. Siap. Baik, silakan Mbak Auzra, silakan dimulai sebentar. Ibu akan mulai menampilkan dulu. Ibu akan membantu menampilkan jawabannya Mbak Auzra yang sudah dikerjakan kemarin pada pertemuan pertama. Sebentar, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak Auzra dan Mbak Atika serta Faiz? Sudah, Bu. Sudah, silakan mulai dibuka nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Auzra, kita, Faiz, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dimulai dari saya. Yang pertama, membuat benda dan
menjadi bergerak. Mogok akan bergerak jika diberi gaya dorong. Yang kedua, mempengaruhi bentuk benda. Alasannya, segumpal tanah yang diberi gaya akan berubah bentuk menjadi sebuah kerajinan. Yang ketiga, menggerakkan benda dan merubah kecepatan benda. Alasannya, ketika sepeda di kayu akan bergerak semakin cepat. Yang keempat, gaya berubah arah. Alasannya, batu dilempar ke arah lautan. Nomor 5, gaya merubah arah benda. Alasannya, bola bergerak ke arah lawan atau teman. Yang keenam, merubah bentuk benda. Alasannya, plastisin ketika ditekan akan berubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Satu, gaya pegas. Alasannya karet ketapel yang lentur bisa ditarik untuk melempar batu. Nomor 2, gaya gravitasi. Alasannya ketika anak melompat, dia akan kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi. 3. Gaya otot. Olahraga angkat beban menggunakan otot sehingga menggunakan gaya otot. 4. Gaya gesek. Alasannya jarum akan menempel ke magnet karena jarum terbuat dari logam. Mas Faiz nomor 4 salah ya, salah membaca ya. Yuk diulang lagi nomor 4. Gaya gesek. Sepatu roda yang bersentuhan dengan jalan akan terjadi gaya gesek. Gaya magnet. Alasannya jarum akan menempel ke magnet karena jarum terbuat dari logam. 6. Gaya listrik. Alasannya kipas angin berputar karena ada listrik. Sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya buat kelompok 6, kelompoknya Mbak Auzra. Baik. Sekarang seperti tadi tugasnya kelompok 3. Ibu persilakan terlebih dahulu untuk kelompok 3, Mbak Tami, Mas Rafki dan Mas Raisa. Silakan bisa menilai bagaimana sih penampilannya Mbak Auzra dan kawan-kawan ini. Dipersilahkan. Cukup Ibu. Ya, Bu. Cukup apa nih? Cukup baik apa cukup? Cukup baik. Cukup baik ya. Dari tadi cukup baik juga ya. Kenapa nih balas-balasan? Iya Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Kalau menurut Mbak Tami, apakah kalau Mas Raisa juga apakah setuju dengan jawaban dari Mbak Tami, Mas Raisa? Setuju, Bu. Setuju ya, katanya Mbak Tami dan kawan-kawan, Auzra ya kelompoknya sudah cukup baik. Sekarang Ibu mau tanya nak, bagaimana pembagian tugasnya? Apakah sudah rapi? Apakah sudah tertib? Sudah Ibu. Sudah, berarti alhamdulillah ya. Berarti kelompok 3 sama kelompok 6 berdasarkan penilaian individu ya, berdasarkan penilaian kelompok lain itu sudah cukup baik dan sangat tertib. Baik, sekali lagi beri aplaus dulu dong buat kelompoknya Mbak Auzra. Wow, ada yang ada yang mengangkat tangan ini, Mas Rasat ini. Apa Mas Nabil ini? Oh, Mas Nabil deh. Baik, kelompoknya Mas Nabil. Kelompoknya Mas Nabil sudah siap, Nak? Sudah. Sekarang tugasnya siapa? Tugasnya Mas Rasat. Tugasnya Mas Rasat untuk kenapa Mas Rasat? Ya, sekarang tugasnya kelompok 2. Kenapa Mas Daris? Tidak begitu jelas Mas, mungkin sinyalnya sedang gangguan ya. Kenapa Mas Daris?
Kalau sekiranya tidak terdengar bisa mengisi di kolom chat, Nak. duluan, Bu. Oh, Mas Rasad duluan tadi yang Ya, Bu. iya, tadi Mas Rasad memang mengangkat tangan duluan, tapi langsung diturunkan. Jadi terus Mas Nabil, ya. Jadi Ibu, Iya, Bu. iya. Jadi yuk sekarang Ibu coba Mas Nabil sama Mas Rasad, Ibu mulai untuk resen 1, 2, 3. Nah, Mas Nabil duluan ya. Kita mulai dari awal ya, gak apa-apa. Jadi Mas Nabil duluan, nanti Mas Rasad dan kawan-kawan menilai bagaimana penampilannya Mas Nabil. Nanti ketika Mas Rasad dan kawan-kawannya akan presentasi, gantian tugasnya Mas Nabil buat untuk menilai. Silakan Mas Nabil, Ibu persilahkan. Sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Mas Nabil? Belum, Bu. Belum. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Baik, silakan dimulai, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nabil, Rifki, Lana, dan Quinsa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan dimulai dari saya. 1. Menggerakkan benda yang diam. Mobil diam bisa bergerak maju karena diberi gaya dorong. 2. Merubah bentuk benda. Tanah liat yang awalnya berbentuk segumpal tanah, bentuknya akan berubah menjadi sebuah kerajinan karena diberi gaya oleh manusia. Nomor 3, menggerakkan benda dan merubah kecepatan benda. Sepeda yang diam bisa bergerak lebih cepat karena dikayu oleh manusia. Selanjutnya Rifki. Nomor 4, merubah arah benda. Arah batu yang dilempar tergantung dari orang pelempar. Nomor 5, merubah arah benda. Bola bergerak ke arah lawan atau teman. Nomor 6, berubah bentuk benda. Plastisin yang ditekan akan berubah bentuk sesuai dengan yang kita mau. Lanjut ke Lana. Pelan-pelan betul. Sudah 1, 2, 1. Gaya pegas. Karet ketapel yang lentur bisa ditarik untuk melempar batu. 2. Gaya grafiti. Anak yang melompat akan turun kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya otot. Ketika mengangkat beban perlu kekuatan otot, jadi membutuhkan gaya otot. Lanjut ke bisa. Nomor 4, gaya gesek. Alasannya, sepatu roda yang bersentuhan dengan aspal akan menyebabkan gaya gesek. Nomor 5, gaya magnet. Magnet bisa menarik jarum yang terbuat dari logam.
Nomor 6, gaya listrik. Kipas angin bergerak karena ada gaya listrik. Baik, silakan ditutup Mas Nabil dan teman-teman. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mas Nabil, kelompok 4. Tepuk tangan dong buat kelompoknya Mas Nabil. Ya, alhamdulillah kelompoknya Mas Nabil sudah menyelesaikan juga dari LKPD yang pertama hingga LKPD yang kedua. Silakan, sekarang tadi Ibu minta untuk kelompoknya Mas Rasat, yaitu kelompok 2. Silakan Mas Rasat, bagaimana tanggapannya terhadap presentasi dari kelompok 4? Dipersilahkan. Sedang. Bagaimana? Cukup baik, Bu. Cukup baik? Cukup baik juga? Apa tidak ada yang baik atau sangat baik atau bagaimana? Baik. Iya, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu untuk menilai temannya. Itu gunanya yang namanya merefleksi juga ya, Nak ya. Jadi kita harus saling memberikan saran atau komentar ya, atau tanggapan terhadap penampilan dari kelompok lain untuk memperbaiki. Jadi gini Mas Nabil dan teman-teman, katanya Mas Rasat jawabannya sudah cukup baik, penampilannya juga sudah cukup baik. Sekarang Ibu mau tanya kepada Mas Rasat atau kepada Mbak Ara atau ke Mas Daris, untuk penampilannya Mas Nabil dan teman-teman itu apakah sudah tertib, apakah sudah sesuai dengan aturan? Bagaimana? Ibu belum mendengar Nak suaranya? Baik dan sesuai. Baik dan sesuai katanya. Baik, Mas Nabil katanya Mas Rasat sudah baik dan sesuai. Berarti sudah good job ya kelompoknya Mas Nabil. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mas Nabil. Selanjutnya yaitu kelompoknya Mas Rasat. Sekarang Mas Nabil nih bertugas sama teman-temannya menilai kelompoknya Mas Rasat. Oke, silakan Mas Rasat dimulai sebentar. Ibu akan memulai untuk menampilkan jawaban yang kemarin pada pertemuan pertama sudah menyelesaikan. Apakah sudah terlihat? Masih loading? Sudah. Baik, suaranya masih terlalu kecil. Dari Rasat, Ara. Baik, silakan dimulai. Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini dari kelompok 2 yang terdiri dari Arif dan Ara. Kamu mempresentasikan sekarang. Nomor 1, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Alasannya karena mobil yang diam dapat bergerak akibat adanya dorongan. Nomor 2, gaya mempengaruhi bentuk benda. Alasannya tanah liat yang dibentuk tangan manusia berubah menjadi kerajinan seperti kendi atau vas bunga. Nomor 3, gaya yang mempengaruhi bentuk benda diam dan mengubah kecepatan benda. Alasannya karena sepeda yang awalnya diam jika dikayuh akan bergerak, dan jika dikayuh lebih cepat maka kecepatan laju sepeda akan bertambah. Nomor 4, gaya mempengaruhi arah benda. Alasannya karena batu yang dilempar ke arah laut. Nomor 5, gaya mempengaruhi arah benda. Alasannya, bola yang ditendang ke arah gawang lawan. Nomor 6, gaya mempengaruhi bentuk benda. Alasannya,
Resin yang ditekan atau dibentuk menjadi buah-buahan. Nomor 1. Gaya Pegas. Alasannya, di ketapel mendapat karet yang lentur yang bisa ditarik untuk melempar batu. Nomor 2. Gaya gravitasi. Alasannya, anak yang melompat akan turun kali karena ada gaya gravitasi. Nomor 3. Gaya otot. Alasannya manusia membutuhkan gaya otot untuk mengangkat beban. Nomor 4. Gaya gesek. Adanya gesekan antara sepatu roda dan aspal jalanan. 5. Gaya magnet. Alasan jarum bisa menempel ke magnet karena jarum terbuat dari logam. 6. Gaya listrik. Alasannya kipas angin bisa bergerak setelah dapat aliran. Baik, silakan ditutup. Diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya masyarakat semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah tertulis ya, sudah terjawab semua dari 2 LKPD. Sekarang Ibu izinkan kepada kelompoknya Mas Nabil, yaitu kelompok 4, untuk memberikan tanggapan ataupun komentar terhadap penampilannya kelompoknya Mas Rasad. Silakan Mas Nabil dan teman-teman. Cukup baik, Bu. Cukup baik. Bagaimana penampilan jawabannya, Nak? Apakah sesuai atau mungkin ada yang berbeda dari jawabannya tadi? Sesuai, Bu. Sudah sesuai. Baik, terima kasih Mas Nabil. Mungkin yang Mas Rifki, Lana, dan Mbak Kwidsa ada yang ingin berkomentar atau setuju dengan Nabil? Setuju. Baik, terima kasih Mas Nabil dan teman-teman sudah memberikan tanggapan serta komentar kepada kelompoknya Mas Rasad. Mas Rasad, Ibu acungkan jempol juga. Terima kasih sudah menjawab dengan sangat baik, sama seperti kelompok 3, kelompok 6 dan juga kelompok 4 tadi. Baik, selanjutnya yaitu kelompoknya tadi, silakan. Baik, Mas Hafiz sudah mengacungkan tangan. Silakan Mas Hafiz, apakah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Belum terdengar, Nak, suaranya? Bagaimana? Masih belum terdengar, Nak, suaranya. Mungkin ada gangguan di headsetnya. Iya, Bu. Nah, terdengar sudah. Berarti perangkatnya Mas Hafiz mungkin sedang gangguan. Bisa dibantu dengan temannya ya, Nak, ya. Iya. Baik. Mas Hafiz itu kelompok 5. Sebentar, Ibu carikan dulu jawabannya Mas Hafiz yang kemarin sudah dikerjakan. Baik, apakah sudah terlihat Mas Hafiz dan teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ibu akan menyampaikan kepada kelompoknya Mas Amar untuk bersiap memberikan tanggapan atau komentar ataupun masukan kepada kelompoknya Mas Hafiz. Siap ya? Ya. Siap. Baik, Mas Hafiz dan teman-teman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Naura dan Ida akan mempresentasikan diskusi kami. Akan mulai dari Ida. Pengaruh gaya yang pertama, gaya menggerakkan benda diam.
Alasannya adalah mobil bergerak setelah didorong. Pengaruh gaya yang kedua, gaya memengaruhi bentuk benda. Alasannya, tanah liat yang awalnya tidak berbentuk menjadi beberapa bentuk kerajinan yang menarik karena mendapat gaya dari manusia. Pengaruh gaya yang ketiga, gaya memengaruhi benda yang awalnya diam menjadi bergerak dan memengaruhi kecepatan benda. Alasannya, sepeda bergerak setelah dikayuh dan kecepatannya makin meningkat. Pengaruh gaya yang keempat, gaya berpengaruh pada arah benda. Alasannya batu yang dilempar menuju suatu tempat tergantung pada arah yang dituju oleh sang pelempar. Nomor 5. Gaya berpengaruh pada arah benda. Alasannya, setelah ditendang, bola bergerak ke arah lawan. Nomor 6. Gaya memengaruhi bentuk benda. Dengan menggunakan gaya, kita dapat membuat kerajinan dari plastisin. Nomor 1. Gaya pegas. Alasannya, karet yang pada ketapel sangat lentur, bisa ditarik untuk melempar batu yang jauh. Nomor 2. Gaya gravitasi. Alasannya, anak yang melompat akan mendarat kembali ke bawah karena gaya gravitasi bumi. Nomor 3, gaya otot. Alasannya karena otot kita bisa mengangkat beban berat. Nomor 4, gaya gesek. Karena sepatu roda bersentuhan dengan aspal akan menimbulkan gaya gesek. Makin kasar permukaannya, makin besar gaya geseknya. Nomor 5, gaya magnet. Alasannya jarum menempel pada magnet karena jarum terbuat dari logam. Karena kipas angin dapat bergerak dan berfungsi karena adanya energi listrik. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafiz. Silakan tepuk tangan semuanya buat kelompoknya Mas Hafiz. Baik, ya kita harus saling menghargai ketika teman kita sedang berpresentasi, maka untuk kelompok yang lain wajib mendengarkan. Begitu pula ketika ada dirinya sendiri yang melakukan presentasi, maka kita juga berkeinginan untuk diperhatikan, untuk dihargai oleh kelompok lain. Baik, terima kasih Mas Hafiz sudah mengerjakan dengan sangat baik, juga sudah lengkap dan sesuai juga dengan peraturan yang ada. Sudah ada salam pembuka, ada salam penutup, dan juga pengerjaannya juga sudah sangat rapi. Meskipun ada anggota yang tidak masuk, benar Mas Hafiz ya? Siapa yang tidak masuk hari ini tadi? Rafida tidak masuk, berarti pembagian tugasnya di rolling seperti itu ya. Jadi yang dibacakan oleh Mbak Rafida dibacakan oleh teman-temannya, seperti itu? Ya. Iya, berarti pembagian tugasnya sudah sangat baik. Itu sudah menunjukkan kekompakan kepada anggota kelompok yang lain. Baik, sekarang tugasnya untuk kelompok Mas Amar, kelompok 1, untuk memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompoknya Mas Hafiz. Silakan Mas Amar dan Mbak Dianisa, tolong diberi tanggapan. Dipersilahkan. Baik, Bu. Sudah baik? Apakah hanya baik atau mungkin ada masukan-masukan, Nak, untuk Mas Hafiz dan teman-teman? Sudah benar? Kalau Mbak Dianisa bagaimana? Setuju? Setuju, Mbak? Gak dengar suaranya? Sudah cukup baik, Bu. Sudah cukup baik juga. Baik, terima kasih Mas Amar dan Mbak Dianisa atas tanggapannya terhadap kelompok 5 Mas Hafiz. Ibu berikan tepuk tangan kembali untuk Mas Hafiz dan teman-teman. Sekarang untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompoknya Mas Amar dan Mbak Dianisa. Ini juga ada yang tidak masuk ini, yaitu Mas Muhlis, karena tadi sedang daftar ya ke pondok. Sekarang tugasnya Mas Hafiz, Mbak Naura dan Mbak Ica memberikan tanggapan atau respon terhadap kelompoknya Mas Amar.
Baik, Ibu akan memberikan atau menampilkan jawabannya Mas Amar yang kemarin sudah dikerjakan. Silakan presentasikan dengan pembagian yang sama antara dengan Mbak Dianisa. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Ibu. Sebentar, baik. Baik, Ibu persilakan untuk Mas Amar dan Mbak Dianisa untuk memulai presentasinya. Silakan, Mas Amar. Maaf, sebentar. Mbak Tami sedang mengangkat tangan. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Tami? Maaf Ibu mengganggu. Ini Iya. izin Rafki mau izin katanya. Assalamualaikum Bu. Iya, Rafki mau izin kemana, Nak? Ya izin ke kamar mandi Bu. Baik. Nah, kalau ada kegiatan presentasi seperti ini, Mbak Mas Rafki bisa kirim di kolom chat ya. Kalau izin ke kamar mandi ya. Ya, silakan, dipersilakan Mas Rafki untuk ke kamar mandi kalau mau ke kamar mandi. Baik, oke. Kita lanjut kepada Mas Amar, Mulis, dan Dianisa. Silakan dimulai, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amar, Muhlis, dan Dianisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai dari saya, lalu Dianisa. Gaya dapat menggerakkan benda yang diam menjadi gerak. Alasannya, mobil yang awalnya diam menjadi bergerak ke depan karena didorong oleh manusia. 2. Gaya pengaruh terhadap bentuk benda. Alasannya, tanah liat yang berubah bentuk jadi kerajinan setelah melakukan gaya. Yang ketiga, gaya dapat menggerakkan benda diam dan mengubah kecepatan. Alasannya, sepeda yang awalnya diam menjadi bergerak cepat setelah dikayu oleh seorang anak. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Alasannya, batu yang dilempar oleh seseorang ke arah lautan. Yang kelima, gaya dapat mengubah arah benda. Alasannya, bola yang bergerak ke arah teman dan lawan saat ditendang. Yang keenam, gaya berpengaruh terhadap bentuk benda. Alasannya, plastisin yang jika ditekan-tekan akan berubah bentuk menjadi bunga-bungaan. Yang ke-1, gaya pegas. Alasannya, ketapel sifatnya lentur bisa ditarik untuk melempar batu. Yang kedua, gaya gravitasi. Alasannya, anak yang melompat akan turun kembali karena ada gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, gaya otot. Alasannya, olahraga angkat beban memerlukan kekuatan otot manusia. Yang keempat, gaya gesek. Alasannya, sepatu roda bergesekan dan bersentuhan dengan aspal jalanan. Yang kelima, magnet. Alasannya, jarum yang terbuat dari logam bisa menempel pada magnet. Yang keenam, gaya listrik. Alasannya, kipas angin bisa bergerak karena dapat aliran listrik. Baik, sudah ditutup? Belum? Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya buat kelompok terakhir kita, yaitu kelompoknya Mas Amar dan kelompoknya Mbak Dianisa. Oke, meskipun cuma 2 orang, pembagiannya sudah sangat baik, sudah sangat tertib. Sekarang tugasnya yang terakhir untuk kelompoknya siapa tadi? Mas Hafiz. Ya, silakan memberikan tanggapan Mas Hafiz kepada kelompoknya Mas Amar. Bagaimana? Dipersilahkan. Bagaimana?
Yang mau berbicara yang Hafiz apa Naura? Iya. Bagaimana, Nak? Cukup bagus, Bu. Cukup bagus. Apakah ada yang kurang, Nak? Apakah mungkin ada masukan untuk kelompoknya Mas Amar dan Mbak Dianisa? Tidak, Bu. Tidak, sudah cukup baik ya. Iya, baik. Sekali lagi Ya. tepuk tangan dong buat kelompoknya Mas Amar dan Mbak Dianisa ya. Sudah sangat bagus mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok 1 hingga dipersilakan Mas Daris. Dari kelompok 1 hingga kelompok 6 sudah melakukan kegiatan presentasi. Sekarang silakan mengacungkan tangan bagi yang berani dan percaya diri. Ibu minta tolong siapa ya yang mau menarik kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Coba. Apakah ada? Oh, oke, ada Mbak Tami ini yang mengangkat tangan. Silakan Mbak Tami untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menurut saya kesimpulan adalah Sebentar Mbak Tami, suaranya masih terputus-putus, Nak. Sebentar. gaya adalah perlakuan kepada suatu Sudah jelas suara saya? Masih putus-putus sebentar. Coba tes lagi, Nak. Masih putus. Mungkin pakai headsetnya Mas Raisa mungkin. Coba. Iya, sebentar. Kita tunggu ya Mbak Tami ya untuk memberikan kesimpulan. Yang lainnya tolong didengarkan, tolong menghargai apa yang disampaikan oleh temannya. Karena kalau ingin dihargai ya berarti kita harus menghargai orang tersebut, oke? Silakan Mbak Tami. Tambah kecil suaranya. Iya. Bagaimana? Baik. Kita tunggu ya. Sabar saja Mbak Tami, tidak apa-apa. Halo? Sudah. Bagi menurut saya sebenarnya ada perlakuan kepada suatu benda. Gaya secara dikatakan atau dorongan. Gaya mempunyai banyak jenis. Ada jenis otot, jenis air, listrik, gravitasi, gesek, bergasi. Gaya dapat pengaruh terhadap gerak, kecepatan, bentuk, dan arah benda. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Tami atas bantuannya sudah memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada kelompok lain, mungkin Ibu minta tolong dong kepada siapa ya yang mau dengan berani dan percaya diri untuk mengulang apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Tami. Baik, silakan mengangkat tangan. Kalau tidak mengangkat tangan nanti Ibu yang akan tunjuk. Ayo, siapa yang berani dan percaya diri, Nak? Kira-kira tadi yang disampaikan sama Mbak Tami itu apa sih? Yuk. Silakan. Silakan mengangkat tangan. Baik, tidak ada yang mengangkat tangan, maka dari itu akan Ibu tunjuk. Siapa ya kira-kira yang bisa menyampaikan kembali? Ibu, Auzra angkat tangan. Good job, Auzra. Yuk, Auzra coba disampaikan tadi apa yang disajikan oleh Mbak Tami itu kesimpulannya bagaimana Mbak Auzra? Mungkin ada pemikiran-pemikiran Mbak Auzra sendiri? Monggo, silakan Mbak Auzra. Gaya adalah benda. Dia bisa mengatakan atau
ya asalnya dengan jenis otot, magnet, listrik, gravitasi, bisa dan gas. Gaya juga berpengaruh terhadap kecepatan, bentuk, arah benda. Siap, terima kasih Mbak Auzra atas menarik kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Mbak Tami, good job, Mbak Baik, karena kesimpulan sudah disampaikan, sekarang Ibu mau tanya, silakan acungkan tangan bagi yang bisa menjawab. Ibu mau tanya, tadi ada mobil nak yang didorong, itu pengaruh gaya apa ya? Silakan angkat tangan. Mobil, Mas Nabil ini, silakan. Pinter, Mas Nabil, ada mobil yang didorong, itu pengaruh gaya yang bagaimana ya Mas Nabil? Gaya dorong. Gaya apa? Gaya dorong. Gaya dorong, ya, karena mobil itu yang awalnya dia menjadi bergerak. Apakah benar seperti itu Mas Nabil? Benar, Bu. Benar, baik. Satu pertanyaan lagi. Ibu mau tanya nih kepada kelompoknya Mas Hafiz. Ya, Mas Hafiz, oke, istidadan. Siap, baik. Nah, Mas Hafiz dan teman-teman, tadi ada anak yang bermain plastisin atau juga membuat bunga-bungaan dari plastisin. Itu adalah pengaruh gaya apa ya Mas Hafiz? Tidak terdengar nak, pakai headsetnya Mbak Ica mungkin. Bagaimana? Belum terdengar nak. Pengaruh apa? Terhadap bentuknya benda, seperti itu? Iya, ya memang karena mungkin sinyalnya terkendala ya, jadinya agak tidak begitu jelas ya. Namanya juga pembelajaran daring, jadi kita memang harus siap untuk menghadapi masalah-masalah teknis seperti ini. Baik, tadi sudah melakukan kesimpulan. Sekarang adalah tahap untuk mengetes Ibu bagaimana pemahaman kalian secara mandiri. Ibu beri waktu 10 detik untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, 10, 9, 8, iya Daris, 7, sudah nak, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Istidadan. Silakan di suaranya dinyalakan. Istidadan. Siap. Baik. Ibu akan mengirimkan link di kolom chat. Link itu adalah link evaluasi mandiri yang dikerjakan secara individu. Dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan, Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal evaluasi mandiri, karena soalnya tidak terlalu banyak. Jadi ada 10 pilihan ganda dan juga ada 5 uraian. Silakan kalian klik link yang ada di kolom chat dan mulai dikerjakan. Ibu persilakan untuk mengerjakan. Bisa kalian lihat dari bahan ajarnya. Tadi LKPD sudah dilihat mengerjakannya dari bahan ajar kan ya? Silakan kalian kerjakan.
Silakan sambil dinyalakan kameranya. Jangan di off kan ya, karena sudah kembali ke tempat masing-masing. Apakah sudah? Oh, di saya linknya gak ada, Bu. Ada di kolom chat, Nak. Gak ada, Bu. Baik, Ibu kirim ke grup WhatsApp ya. Baik,
waktunya sudah habis untuk evaluasi mandiri, silakan dikirim. Ya, sudah habis, sudah semua ya? Sudah ya? Iya, baik, sudah. Silakan dikirim. Sudah dikirim semua? Silakan dijawab. Sudah. Sudah, ya? Bu. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Baik, Sudah, Bu. Ibu akan cek terlebih dahulu apakah muncul nanti di Google Form-nya. Sebelum itu, Ibu akan melakukan kegiatan refleksi. Apa, Bu, kegiatan refleksinya? Baik, di sini Ibu memiliki yang namanya survei yang akan dilakukan oleh kalian sebagai peserta didik. Silakan kalian lihat di layar. Sebentar, silakan kalian lihat di layar. Di situ ada live worksheets berupa survei peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah ya. Di sini ada live worksheet berupa survei, instrumen survei kepada peserta didik. Bu, bagaimana cara mengerjakannya? Baik, di sini misalnya ada di sini kan ada 10 soal, 10 pernyataan dari survei tersebut dengan ada petunjuk pengisiannya. Lembaran ini diisi oleh peserta didik, yaitu kalian, dan tulislah ya pada kolom skor sesuai sikap yang ditunjukkan oleh guru. Misalnya, ketika Bapak Ibu guru sudah melakukan pembiasaan berdoa, menyanyikan lagu wajib sebelum melaksanakan pembelajaran, jika Ibu sudah melaksanakannya, bisa kalian jawab ya di sini. Seperti itu. Misalnya nomor 2, apakah Bapak Ibu guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran? Kalau misalnya sudah, kalian jawab ya. Kalau misalnya kalian tidak begitu senang dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, bisa kalian jawab di sini. Dan lain sebagainya. Itu adalah survei dari Ibu kepada kalian sebagai peserta didik. Nanti akan Ibu kirim linknya ke grup WA dan juga kepada kolom chat untuk bisa kalian isi setelah pembelajaran kita selesai. Paham? Paham. Baik, bisa kalian lihat di sini di kolom chatnya. Di sini ada link survei. Nah, sudah masuk ya linknya ya. Linknya ini live worksheet ini yang panjang. Nah, itu adalah link untuk survei kepada peserta didik yang akan kalian isi setelah pembelajaran selesai. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini sekaligus pertemuan yang terakhir ya, Ibu ingin tahu dong moto sekolah kita. Ada yang masih ingat? Kalau Ibu bilang SD Muhammadiyah 1 Bangkalan, kalian jawab apa? Lupa. SD Muhammadiyah 1 Bangkalan iya pintar. SD Muhammadiyah 1 Bangkalan berakhlak, berprestasi, berwawasan luas. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. SD Muhammadiyah 1 Bangkalan berakhlak, berprestasi, berwawasan luas. Berwawasan luas. Iya, terima kasih. Silakan untuk pembelajaran ditutup ini tadi dibuka oleh Mbak Tami sebagai ketua kelas dengan doa. Sekarang Mbak Tami dipimpin juga untuk menutup pembelajaran dengan doa. Silakan Mbak Tami. Apakah suara saya sudah jelas? Terdengar Tami, sudah jelas. Baik, silakan dimulai doanya. Baik, karena pelajaran sudah selesai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih Mbak Tami sudah memimpin doa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan pembelajaran yaitu materi tentang energi. Kita akan belajar kembali melalui via daring. Baik, Ibu cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke.